Assalamualaikum semuanya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, tolong perhatikan sampah yang ada di kanan dan kirinya, dan tolong diambil dan buang ke tempat sampah. Ya, begitu. Setelah itu tolong bangku-bangkunya dirapikan dan diluruskan. Sebelum memulai pelajaran, apakah masih ingat pelajaran yang lalu? Ya, Nelly, silakan. Ya, benar. Toharo, kasih tepuk tangan dulu untuk Nelly. Ya, toharo merupakan bersuci, yaitu mensucikan diri dari hadas kecil dan hadas besar. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang surat. Apakah kalian tahu apa artinya surat? Ya, Dewi, silakan. Ya, kasih aplaus dulu buat Dewi. Surat itu merupakan suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi yang berupa pemberitahuan, laporan, pernyataan, perintah, pemintasan, permintaan, dan sebagainya dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Menurut Rosalind mengatakan bahwa surat merupakan catatan tertulis yang digunakan sebagai media penyampaian pesan yang sangat vital bagi organisasi baik publik maupun spiritual. Privat. Kemudian menurut Yunus mengatakan bahwa surat adalah suatu sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi dalam bentuk tertulis pada kertas oleh satu pihak kepada pihak yang lainnya, baik perorangan maupun organisasi. Kemudian Ibu akan menjelaskan tentang fungsi dari surat tersebut. Fungsi dari surat yaitu yang pertama, sebagai alat dokumentasi. Surat berfungsi sebagai alat dokumentasi apabila surat dijadikan sebagai alat pemberian atau pengumpulan buku-buku ataupun keterangan. Yang kedua, fungsinya yaitu alat pengingat. Surat dapat digunakan sebagai alat pengingat masa lalu dan pendokumentasian secara tertulis sesuatu yang memungkinkan telah terjadi. Dan fungsi yang ketiga yaitu sebagai bukti historis. Dalam perkembangannya, sebuah organisasi misalnya tentu mengalami perubahan dari masa ke masa. Selanjutnya, fungsi yang keempat yaitu sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan. Pejabat instansi sering menggunakan surat sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan bagi para pegawai. Dan fungsi yang kelima yaitu sebagai duta penulis. Karena keterbatasan waktu, kesibukan yang tidak dapat dihindarkan, penulis sering menggunakan surat sebagai duta penulis atau wakilnya untuk menyampaikan maksud, kepentingan maupun keinginannya kepada pembaca. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dari surat. Yang pertama, bentuk lurus. Bentuk lurus adalah
suatu bentuk surat yang diketik semuanya, mulai pasak dari garis sampai pinggir kiri. Yang kedua, bentuk setengah lurus. Bentuk setengah lurus adalah bentuk surat yang hampir sama dengan bentuk lurus, namun perbedaannya terletak pada pengetikan isi saja, yaitu setiap alinea baru masuk 5 spasi. Dan yang ketiga, bentuk lekuk. Pada bentuk surat lekuk, tempat dan tanggal, salam penutup serta nama dan jabatan diketik di sebelah kanan, sedangkan isi surat diketik dari pasak pinggir sebelah kiri, dengan ketentuan bahwa setiap alinea baru masuk ke dalam 5 spasi. Yang keempat, bentuk resmi Indonesia Lama. Bentuk resmi Indonesia Lama yaitu penulisan alamat surat diketik sebelah kanan di bawah tanggal surat. Dan yang kelima, bentuk resmi Indonesia Baru. Bentuk resmi Indonesia Baru merupakan variasi bentuk setengah lurus dan bentuk resmi Indonesia. Bedanya dengan bentuk setengah lurus terletak pada penulisan salam penutup yang berada pada margin kanan yang setara dengan penulisan tembusan. Yang selanjutnya yaitu macam-macam dari surat. Ada yang tahu macam-macam surat itu? Ya, Misna, silakan. Ya, betul. Kasih aplaus dulu buat Misna. Macam-macam baiklah, Ibu akan menjelaskan. Macam-macam surat itu ya, ada 3. Yang pertama, surat pribadi, surat resmi, dan surat niaga. Baiklah, di sini Ibu akan membagi 3 kelompok. Kelompok ini, kelompok Nelly membahas tentang surat pribadi, kelompok Dewi membahas tentang surat resmi, dan kelompok Misna membahas tentang surat niaga. Baiklah, Ibu kasih waktu 15 menit ya untuk mengerjakannya. Baiklah, karena waktunya sudah habis, silakan dari kelompok pertama dulu maju ke depan untuk melihatkan bagaimana contoh surat pribadi tersebut. Ya, silakan kelompok Nelly. Ya, kasih aplaus dulu untuk kelompok pertama. Bagus, suratnya bagus. Kelompok 2, silakan. Ya, terima kasih. Kasih aplaus dulu. Dan kelompok 3, silakan. Ya, bagus. Terima kasih semuanya. Nah, itulah tadi contoh dari surat pribadi, surat resmi, dan surat niaga. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang bagian-bagian surat atau cara pembuatan dari surat. Yang pertama, harus adanya kepala surat. Yang kedua, harus ada tanggal suratnya. Yang ketiga, harus ada nomor surat. Yang keempat, lampiran. Yang kelima, hal perihal surat. Yang keenam, alamat surat. Yang kedelapan, salam pembuka. 9, isi surat. Ke-10, salam penutup. Dan yang terakhir, tembusan surat. Baiklah, itulah materi kita pada hari ini. Dan siapa yang bisa menyimpulkan penjelasan dari Ibu tadi, yaitu tentang surat? Iya, silakan Misna.
Ya, benar, itu kesimpulan kita pada kesempatan kali ini. Kasih aplaus dulu buat Misna yang telah menyimpulkannya. Baiklah, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini yaitu surat itu merupakan sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Baiklah, itulah penjelasan dari Ibu. Mohon maaf atas kekurangannya. Ya, yang terakhir, Ibu akan memberikan motivasi. Rajin-rajinlah untuk belajar supaya nanti kita semua bisa menjadi orang yang sukses dan bisa membanggakan kedua orang tua. Ibu akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.